Novel Pagoda Pancer berlanjut lagi di part ke-671. Dalam judul kali ini adalah Penjaga Kuil. Selamat mendengarkan cerita naratif audio novel ini. Pagoda Pancer 671. Domain Ilahi Selatan, Benua Selatan, Akademi Ilahi Selatan. Mulai hari ini, kalian semua adalah murid resmi Akademi Ilahi Selatan saya. Di sebuah plaza di dalam Akademi Ilahi Selatan, seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun berdiri di atas platform tinggi, pandangannya tertuju pada sekelompok talenta muda yang luar biasa. Saat ini, Xiao Nunu berada di antara kelompok ini. Sebelumnya, Xiao Nunu telah berpartisipasi dalam penilaian pendatang baru Akademi Ilahi Selatan. Bagi Xiao Nunu, tingkat penilaian ini sangat mudah. Sama sekali tidak ada tekanan. Tentu saja, Xiao Nunu mencari tempat yang tenang untuk berada, jadi dia tidak terlalu menonjol selama penilaian. Dia tidak mencoba mencuri perhatian dari pendatang baru lainnya. Xiao Nunu mempertahankan kekuatannya pada tingkat Raja Dewa tingkat atas. Dan itu adalah tingkat Raja Dewa tingkat atas yang normal. Faktanya, setelah memurnikan dua untaian esensi energi Kaisar Dewa yang tersisa, Xiao Nunu telah mencapai tahap akhir Raja Dewa tingkat bumi setengah langkah, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan ahli tingkat Kaisar Dewa tingkat bawah. Jika Xiao Nunu muncul dengan kekuatan seperti ini, itu pasti akan menimbulkan sensasi besar di dalam Akademi Ilahi Selatan. Namun, Xiao Nunu masih baru di daerah itu, dan karena dia berada di sana untuk menghindari pengejaran Akademi Ilahi Timur, lebih baik untuk tetap tidak mencolok. Orang tua itu melanjutkan, "Sekarang, saya akan membagikan token murid-murid Akademi Ilahi Selatan. Mereka yang namanya dipanggil, datang dan ambil dari saya. Yang Chonghan, Zhao Long, Song Siyue, Xiao Wuhen, ini token kalian." Orang tua itu memanggil nama-nama mereka yang telah lulus penilaian dan membagikan token secara bergilir. Semua orang menerima barang mereka dengan tertib. Selain token yang mewakili murid Akademi Ilahi Selatan, ada beberapa buku panduan bela diri yang cocok untuk pendatang baru, sebotol kecil pil, dan buku panduan peraturan Akademi, DEL. Baiklah, token telah dibagikan. Selamat bergabung dengan Akademi Ilahi Selatan. Kami berharap suatu hari nanti kalian akan bersinar terang di dalam Akademi dan menjadi tokoh-tokoh tak tertandingi dengan kaliber tertinggi. Selanjutnya, seseorang akan mengantar kalian ke tempat tinggal. Untuk sementara waktu, kalian dapat secara bertahap membiasakan diri dengan urusan akademi. Setelah kalian terbiasa, Akademi Ilahi Selatan akan mengatur beberapa kursus kultivasi untuk kalian, dan kemudian, akan ada penugasan tugas. Setelah penjelasan singkat, tetua memimpin kelompok pendatang baru ke dalam Akademi Ilahi Selatan. Kegembiraan terlihat jelas di wajah semua orang. Bagi mereka, Akademi Ilahi Selatan adalah tanah suci kultivasi yang paling didambakan di seluruh wilayah Ilahi Selatan. Menjadi anggota Akademi Ilahi Selatan hari ini tentu saja merupakan alasan untuk merayakan. Hebat, akhirnya aku bergabung dengan Akademi Ilahi Selatan. Hahaha, aku juga, aku tidak percaya ini nyata. Sayang sekali teman baikku tersingkir, dia harus pergi ke Akademi cabang nanti. Tidak ada yang bisa kita lakukan, penilaian pendatang baru sangat ketat. Beberapa dari kita hampir tersingkir juga. Mengingat proses penilaian, banyak yang masih merasakan ketakutan. Kakak senior yang Chonghan benar-benar luar biasa. Dia dengan mudah meraih juara pertama di antara para pendatang baru. Ya, kakak senior yang Chonghan telah mencapai tahap menengah alam Raja Dewa tingkat bumi. Dengan hadiah juara pertama ini, dia akan segera menembus ke alam Raja Dewa tingkat bumi tahap akhir. Akademi Ilahi Selatan pasti akan sangat menghargainya. Aku sangat iri, masih muda dan sudah menjadi Raja Dewa tingkat bumi, masa depannya tak terbatas. Semua mata tertuju pada seorang pemuda di barisan depan. Namanya Yang Chonghan, pendatang baru juara pertama. Banyak pemuda dan pemudi di belakangnya menatapnya dengan kagum dan memuji. Mendengar pujian itu, Yang Chonghan tersenyum penuh arti. Juara kedua diraih oleh Zhao Long, yang berpakaian hitam dan tanpa senyum. Ia berada di tahap awal ranah Raja Dewa tingkat bumi. Juara ketiga diraih oleh seorang wanita muda bernama Song Siyue, juga di tahap awal ranah Raja Dewa tingkat bumi. Song Siyue lincah dan imut, memancarkan aura ceria. Ketiga orang ini, secara kasat mata, adalah yang terkuat di antara para rekrutan baru Akademi Ilahi Selatan. Namun, tanpa sepengetahuan semua orang, seorang individu yang benar-benar luar biasa tersembunyi di antara mereka.
Sekitar setengah jam kemudian, tetua yang bertanggung jawab atas penilaian rekrutan baru membawa semua orang ke pegunungan yang kaya akan energi spiritual. Tetua itu berkata, Yang Chonghan, Zhao Long, Song Siyue, kalian bertiga akan menemani saya ke lokasi lain. Sisanya dapat membangun tempat tinggal gua kalian sendiri di daerah ini. Mendengar ini, semua orang terkejut. Tidak mungkin, kita harus membangun tempat tinggal gua kita sendiri. Sepertinya hanya 3 teratas yang akan diberi tempat tinggal gua, sisanya harus melakukannya sendiri. Sungguh iri, tak heran mereka Raja Dewa tingkat bumi, perlakuan yang mereka terima sungguh luar biasa. Yang Chonghan, Zhao Long, dan Song Siyue saling bertukar pandang, semuanya melihat rasa geli di mata satu sama lain. 3 rekrutan baru teratas, selain memiliki tempat tinggal gua sendiri, juga menerima hadiah sumber daya lainnya. Tidak peduli waktu, mereka yang paling berbakat selalu menikmati perlakuan yang lebih baik. Tentu saja, dengan kekuatan Xiao Nunu saat ini, hadiah pendatang baru dari Akademi Dewa Selatan tidak menarik baginya. Tak lama kemudian, lelaki tua itu membawa ketiga pendatang baru teratas pergi. Orang-orang yang tersisa berpencar di seluruh pegunungan, mencari tempat yang cocok untuk membangun tempat tinggal gua mereka sendiri. Melihat kerumunan yang berpencar, Xiao Nunu tidak bisa tidak berpikir, perasaan tidak diperhatikan ini terasa cukup menyenangkan. Dewi Pembunuh berkata, kau terlalu banyak diperhatikan, dan kau telah mengembangkan rasa jijik. Xiao Nunu terkekeh kering. Memang, sebelumnya, kemanapun dia pergi, dia selalu diperhatikan. Dia, bahkan menjadi sasaran, masalah akan mengikutinya. Sekarang, perasaan bersembunyi di antara keramaian justru memberinya rasa aman. Tapi jujur saja, ini bukan salah Xiao Nunu. Jalan kultivasi adalah tentang merebut peluang dan keberuntungan, bagaimana mungkin seseorang berjalan sendirian dan menghindari masalah di sepanjang jalan. Bagaimanapun, tujuan selanjutnya sudah jelas. Pertama, memurnikan pil kekacauan primordial, lalu menyerap jantung iblis dari kayu iblis pemakan jiwa. Dia akan mengabaikan segalanya untuk saat ini. Meningkatkan kekuatannya adalah yang terpenting. Hanya dengan peningkatan kekuatan dia dapat mengatasi situasi tak terduga apapun. Wosh! Segera, Xiao Nunu bergerak, terbang menuju pegunungan di depannya. Sesaat kemudian, dia tiba di puncak gunung yang indah. Di depan puncak ini terbentang lembah yang luas. Lembah itu lapang, dengan air terjun yang mengalir dan bunga-bunga yang mekar. Satu-satunya kekurangan adalah lokasinya yang agak terpencil. Tetapi bagi Xiao Nunu, ini bukanlah kekurangan, melainkan keuntungan. Dia kemudian memutuskan lokasi ini dan segera mulai membangun formasi dan mengukir sebuah gua tempat tinggal. Beberapa jam kemudian, sebuah gua tempat tinggal selesai dibangun, dan formasi-formasinya juga sudah terpasang. Gua tempat tinggal itu tidak terlalu indah, tetapi ruang interiornya cukup luas. Melihat gua tempat tinggal di depannya, Xiao Nunu merasakan campuran emosi. Belum lama ini, dia berada di Akademi Ilahi Timur, dan sekarang, dalam sekejap mata, dia berada di Akademi Ilahi Selatan. Sebelumnya, itu hanya perpindahan dari satu alam ke alam lain. Sekarang, dia telah langsung melintasi 2 alam ilahi. Tentu saja, ini juga berarti kekuatan Xiao Nunu telah berkembang jauh melampaui sebelumnya. Semakin kuat seseorang, semakin tinggi tingkat hal-hal yang dapat diaksesnya. Ho, setelah menarik napas dalam-dalam, Xiao Nunu memasuki ruang batu di dalam gua. Selanjutnya, mari kita memurnikan pil primordial. Xiao Nunu kemudian berkata, Dewi Senior, Anda harus memberitahu saya resep pil primordial. Dewi Pembunuh berkata, akan kukatakan, dan kau akan mengingatnya. Xiao Nunu mengangguk, baik. Segera, di bawah penjelasan Dewi Pembunuh, Xiao Nunu dengan teguh menghafal resep pil primordial. Untuk memurnikan pil primordial, bahan utamanya adalah ramuan ilahi primordial, yang telah ia peroleh dari Xia Yi di alam liar ilahi purba. Selain itu, ada lebih dari 100 bahan lainnya, besar dan kecil. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengumpulkan bahan-bahan yang tersisa di Gua Surga Pancer. Sambil berpikir, Xiao Nunu mengaktifkan Gua Surga Pancer dan terbang ke dalamnya. Saat ia masuk, ia merasakan energi spiritual yang melimpah mengalir ke arahnya. Energi spiritual ini berasal dari pohon Dao Ilahi. Pohon Dao Ilahi dapat menghasilkan energi spiritual dan mengubah intensitasnya. Xiao Nunu akan membawa pohon ini kembali ke alam surga Void nanti. Selanjutnya, Xiao Nunu tiba di ladang obat.
Ladang ini awalnya dijarah dari lembah Lincuan, pasukan bawahan keluarga Feng. Xiao Nunu memindahkan semua ramuan ilahi dan tanaman abadi ke sana. Rumput bintang dingin ini dibutuhkan. Xiao Nunu merentangkan jarinya dan memetik sebuah ramuan. Dan sulur abadi api ini, aku juga membutuhkannya. Daun beku gigi harimau, aku juga punya itu. Satu demi satu, Xiao Nunu memetik berbagai macam tumbuhan obat. Harus diakui, memiliki ladang obat sungguh luar biasa. Bahan apapun yang dibutuhkan, bisa langsung dikumpulkan di sini. Beberapa saat kemudian, Xiao Nunu telah mengumpulkan sebagian besar tumbuhan obat, hanya tersisa sedikit. Sepertinya aku harus keluar lagi. Tanpa menunda, Xiao Nunu segera meninggalkan Akademi Ilahi Selatan. Akademi Ilahi Selatan terletak di benua selatan. Benua peringkat teratas di domain Ilahi Selatan. Benua ini sangat kaya akan sumber daya dan persediaan. Xiao Nunu hanya menghabiskan 1 hari di kota yang ramai di benua selatan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang tersisa. Tentu saja, ia menghabiskan sejumlah besar kristal ilahi. Xiao Nunu tidak keberatan, 99% sumber dayanya diperoleh melalui penjarahan. Menghabiskan kristal ilahi tidak membuatnya merasa bersalah. Selama ia bisa mendapatkan sumber daya yang berguna, ia tidak akan merasa itu sebagai kerugian. Setelah mengumpulkan bahan-bahan tersebut, Xiao Nunu segera kembali ke Akademi Ilahi Selatan. Kembali ke guanya, Xiao Nunu mengeluarkan tungku pemurnian pil dan mulai bersiap untuk memurnikan pil kekacauan primordial. Meskipun Xiao Nunu belum banyak memurnikan pil, bagaimanapun juga itu adalah teknik pemurnian pil yang diajarkan oleh Dewa Pil bermata biru, jadi Xiao Nunu merasa dia masih bisa mengendalikannya. Saat api berkobar, garis-garis cahaya, seperti naga api, melingkari tungku. Xiao Nunu dengan teliti memasukkan bahan-bahan ke dalam tungku. Akademi Ilahi Selatan, jauh di dalam pegunungan. Di dalam gua yang relatif terpencil, Xiao Nunu telah berada di Akademi Ilahi Selatan selama lebih dari 20 hari. Selama waktu ini, selain pergi keluar pada hari pertama untuk mengumpulkan ramuan obat yang tersisa untuk memurnikan pil kekacauan primordial, dia belum meninggalkan akademi. Di dalam ruang batu, di depan Xiao Nunu, api menjulang dari tungku, api alkimia berjalin. Seperti naga yang megah, Xiao Nunu duduk di platform batu, sepenuhnya fokus pada pengendalian panas. Setiap langkah sangat hati-hati, setiap langkah diambil dengan sangat teliti. Sejujurnya, memurnikan pil kekacauan primordial cukup sulit, tetapi untungnya, keterampilan alkimia Xiao Nunu berasal dari Sekte Dewa Pil bermata biru, memberinya pengalaman yang cukup besar. Selain itu, Xiao Nunu tetap tenang dan fokus pada pengendalian setiap detail, sehingga dia tidak membuat kesalahan dalam 20 hari terakhir. Tentu saja, alasan utamanya adalah hanya ada satu ramuan ilahi primordial. Jika pemurnian gagal, pil kekacauan primordial akan hilang. Oleh karena itu, Xiao Nunu hanya memiliki satu kesempatan. Ini adalah kesempatan yang harus sangat diwaspadai oleh Xiao Nunu. Waktu terus berjalan, dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Proses pemurnian pil Hunyuan hampir selesai. Xiao Nunu mempertahankan sikap tenangnya, matanya mencerminkan api yang berkobar di hadapannya. Gua itu dipenuhi aroma ramuan obat. Akhirnya, langkah terakhir telah tiba. Pada saat ini, fluktuasi energi yang kacau muncul dari dalam tungku pemurnian pil. Ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah. Sebagai seorang pemurni pil, dia tahu ini adalah tanda penolakan antara bahan-bahan tersebut. Ini bukan pertanda baik. Meskipun khawatir, dia tetap tenang. Xiao Nunu segera mengucapkan beberapa rune. Bas, bas, bas. Rune-rune itu menyatu ke dalam tungku pemurnian pil, membentuk susunan rune kecil yang berpusat di atasnya. Susunan rune itu beroperasi, menjaga keseimbangan energi di dalam tungku. Xiao Nunu menatap tajam ke depan. Seiring waktu berlalu, gejolak energi di dalam tungku secara bertahap mereda. Namun, Xiao Nunu tidak terburu-buru untuk menyingkirkan susunan rune. Sebaliknya, dia mengeluarkan sejumlah besar kristal ilahi. Kristal-kristal ilahi itu menyebar, membentuk susunan rune kedua di sekitar tungku alkimia. Kedua susunan rune itu beroperasi secara bersamaan, berputar mengelilingi tungku alkimia seperti roda yang berputar. Tepat saat itu, gelombang energi di dalam tungku alkimia tiba-tiba meningkat, tetapi karena kedua susunan rune berputar secara bersamaan, gelombang energi tersebut akhirnya gagal menghancurkan badan utama pil. Xiao Nunu menghela napas lega, berhasil.
Gelombang energi di dalam tungku alkimia menjadi semakin stabil, dan Xiao Nunu menyelesaikan sentuhan akhir tanpa insiden besar. Tepat saat itu, suara halus seperti hujan terdengar dari dalam pagoda emas Pancer. Tidak buruk, keterampilan alkimiamu semakin luar biasa. Suara ini bukan berasal dari Dewi Pembantaian, bukan pula dari Dewi Sihir Cahaya Bulan, tetapi dari orang yang mengajari Xiao Nunu alkimia. Dewa alkimia bermata biru. Mata Xiao Nunu berbinar, dan dia tanpa sadar berkata, "Dewa Pil Senior, Anda sudah bangun." Dewa Pil bermata biru menjawab, "Aku bangun setengah bulan yang lalu." Suara Dewa Pil bermata biru lembut dan menenangkan, memberikan perasaan lembut dan menawan. Ini juga terkait dengan bidang keahliannya. Dia adalah seorang alkemis, dan alkemis menghargai ketenangan dan kedamaian, jadi temperamennya relatif tenang. Dewi Bulan berkata dengan malas, "Kupikir dia akan membantumu, tetapi kau berhasil memurnikannya sendiri." Xiao Nunu tersenyum. Dengan kata lain, bahkan jika dia melakukan kesalahan di saat-saat terakhir, Dewa Pil bermata biru akan melakukan koreksi tepat waktu. Bagaimanapun, pil kekacauan primordial ini dapat berhasil dimurnikan. Dewa Pil bermata biru berkata, "Bahkan jika aku belum bangun, Dewi Pembunuh akan melakukan koreksi, keterampilan alkimianya juga tidak buruk." Dewi Pembunuh menjawab dengan acuh tak acuh, "Jangan libatkan aku dalam hal ini, dibandingkan dengan keterampilan alkimia, aku jauh lebih rendah darimu." Xiao Nunu kemudian bertanya, "Bagaimana keadaan yang lain sekarang?" Dewa Pil bermata biru menjawab, "Belum jelas, tapi akan segera." Xiao Nunu mengangguk. Setelah kebangkitan Dewi Ilahi Cahaya Bulan, Dewi Pil bermata biru juga terbangun, sebuah alasan untuk perayaan bagi Xiao Nunu. Setelah obrolan singkat, Xiao Nunu membuka tungku pil. Bas! Detik berikutnya, aroma pil obat yang kaya tercium keluar. Xiao Nunu menggerakkan telapak tangannya, mengambil sebuah pil ke tangannya. Itu adalah pil kekacauan primordial, masih hangat. Pil itu memiliki pola merah keemasan di permukaannya, memancarkan energi yang kuat. Gumpalan energi kekacauan primordial berputar di sekitar pil. Energi kekacauan ini adalah intinya. Setelah Xiao Nunu memurnikan pil ini, kekuatan susunan kekacauan primordial akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Nunu tidak terburu-buru meminum pil itu, tetapi malah fokus pada penyesuaian kondisinya sendiri. Dia telah menghabiskan 1 bulan penuh untuk memurnikan pil kekacauan primordial ini, yang sangat menguras energi dan semangatnya. Beberapa jam kemudian, kondisi Xiao Nunu hampir pulih sepenuhnya. Kemudian, dia meminum pil kekacauan primordial. Bas! Setelah pil itu masuk ke perutnya, gelombang energi yang sangat besar dilepaskan, diikuti oleh ledakan besar energi kekacauan primordial di dalam badan Xiao Nunu. Xiao Nunu segera mengaktifkan kitab suci kekacauan primordial Dao Agung, menyerap kekuatan pil tersebut. Satu demi satu pola susunan muncul di badan Xiao Nunu. Ini adalah pola susunan dari susunan kekacauan primordial, yang berisi prinsip-prinsip Dao tertinggi dan tak tertandingi. Dalam sekejap mata, sekitar 10 hari lagi berlalu. Xiao Nunu telah bersama Akademi Ilahi Selatan selama 1,5 bulan. Dalam 1,5 bulan itu, Xiao Nunu hanya keluar sekali, dan itu untuk mengumpulkan bahan-bahan yang tersisa untuk pil kekacauan primordial. Akademi Ilahi Selatan tampaknya hampir melupakan Xiao Nunu. Selama penilaian pendatang baru, penampilan Xiao Nunu biasa-biasa saja, kekuatannya biasa saja. Terlebih lagi, dia tidak mengenal siapapun di Akademi Ilahi Selatan, membuat kehadirannya sangat tidak mencolok. Bukan hanya para veteran Akademi Ilahi Selatan yang tidak menyadari keberadaannya, tetapi bahkan para pendatang baru yang datang bersamanya pun sama sekali mengabaikannya. Di dalam ruang batu, Xiao Nunu membuka matanya, kilatan tajam menyambar di dalamnya. Aura yang kuat terpancar darinya, dan pola susunan purba yang megah saling terkait dan berkedip di badannya, seperti naga yang mengamuk. Bas! Kemudian, berpusat pada Xiao Nunu, susunan yang kompleks dan saling terkait menyebar ke segala arah. Seperti roda bintang misterius, setiap inci memancarkan aura yang kuat. Susunan kekacauan primordial sekarang bahkan lebih megah dari sebelumnya. Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan lawannya telah meningkat secara signifikan. Wosh! Segera, dengan sebuah pikiran, Xiao Nunu dengan cepat menarik kembali kekuatan ilahinya. Susunan itu juga menyusut. Dewi Pembantaian bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Xiao Nunu menjawab, "Ada perbedaan yang nyata. Efek dari pil kekacauan primordial ini benar-benar luar biasa." Dewi Pembantaian berkata,
tingkat kultivasimu tampaknya juga telah meningkat sedikit. Xiao Nunu mengangguk, ya, aku sekarang Raja Dewa tingkat bumi tahap akhir. Ketika pertama kali tiba di Akademi Ilahi Selatan, Xiao Nunu adalah Raja Dewa tingkat bumi tahap akhir setengah langkah. Setelah memurnikan pil kekacauan primordial, dia secara resmi memasuki alam Raja Dewa tingkat bumi tahap akhir. Namun, karena fungsi utama pil kekacauan primordial adalah untuk memperkuat arai kekacauan primordial, efeknya pada tingkat kultivasi tidak terlalu signifikan. Itu hanya memungkinkan Xiao Nunu untuk menembus setengah alam kecil. Tetapi bagi Xiao Nunu, ini adalah kejutan yang tak terduga. Bagaimanapun, pada tingkat ini, bahkan peningkatan setengah alam kecil pun merupakan langkah maju yang besar. Segera, Xiao Nunu mengeluarkan benda lain. Wosh! Itu adalah benda hitam pekat, jantung kayu iblis pemakan jiwa. Pil kekacauan primordial sekarang sudah selesai. Selanjutnya, aku harus mempelajarinya. Xiao Nunu segera melepaskan secercah indera ilahi untuk menyatu dengannya. Detik berikutnya, banyak rune aneh tiba-tiba menyala di permukaan jantung kayu iblis. Bas! Kemudian, aura gelap dan suram terpancar darinya. Ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan ilahinya untuk menekan aura hitam itu. Aura hitam itu segera surut. Xiao Nunu berkata dengan suara berat, kekuatan benda ini masih sangat aneh. Xiao Nunu sendiri telah menyaksikan kekuatan kayu iblis pemakan jiwa. Aura hitam aneh yang dilepaskannya sangat mendominasi, bahkan jika murid-murid Akademi Ilahi Timur tersentuh oleh sedikit saja, esensi kehidupan dan kekuatan jiwa ilahi mereka akan langsung terkuras. Dewi Pembantaian berkata, memurnikan jantung kayu iblis ini bukanlah tugas yang mudah. Tatapan Xiao Nunu sedikit menyipit. Dewi Bulan berkata dengan malas, dengan tingkat kultivasimu saat ini, untuk memurnikannya, kau mungkin perlu menemukan tempat dengan energi spiritual yang sangat kaya, dan kemudian menggunakan efek penetralan energi spiritual langit dan bumi untuk secara bertahap memurnikannya. Xiao Nunu tampak bingung, tempat dengan energi spiritual yang sangat kaya. Bukankah tempat ini bisa melakukannya? Dewi Bulan berkata, tidak, meskipun energi spiritual di sini kaya, itu jauh dari cukup untuk menetralkan jantung kayu iblis. Xiao Nunu bertanya, bagaimana dengan gua surga pancer? Ada pohon dao ilahi di sana. Meskipun pohon dao ilahi disiapkan untuk alam bawah, Xiao Nunu masih berada di benua ilahi primordial, jadi dia bisa menggunakannya sendiri terlebih dahulu. Dewi Pembunuh berkata, energi spiritual yang dilepaskan oleh pohon dao ilahi tidak cukup untuk menggunakan, kecuali kau memiliki lebih dari 10 pohon dao ilahi. Lebih dari 10. Mendengar ini, Xiao Nunu diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia beruntung telah menemukan pohon dao ilahi seperti itu di alam purba hutan belantara ilahi. Sebelumnya, dia bahkan tidak tahu apa itu pohon dao ilahi. Dia berharap dapat menemukan lebih banyak pohon dao ilahi dan membawanya kembali ke alam bawah bersama-sama. Xiao Nunu kemudian bertanya, apakah kristal ilahi akan cukup? Aku masih memiliki cukup banyak kristal ilahi. Dewi Pembantaian menjawab, aku ragu itu akan cukup. Memurnikan hati kayu iblis bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Energi spiritual yang disediakan oleh kristal ilahi saja mungkin tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dewi Cahaya Bulan menambahkan, benar. Kekuatan kristal ilahi saja agak terbatas. Jika kita ingin benar-benar yakin, kita harus menemukan tempat dengan energi spiritual yang cukup melimpah. Xiao Nunu mengangguk, sepertinya aku harus pergi dan mencari. Xiao Nunu tidak berkecil hati. Akademi Ilahi Selatan, bagaimanapun, setara dengan Akademi Ilahi Timur, tidak mungkin mereka bahkan tidak memiliki tempat untuk berkultivasi. Seketika itu juga, Xiao Nunu memasukkan kembali jantung kayu iblis ke dalam kantungnya lalu meninggalkan gua. Akademi Ilahi Selatan. Selama beberapa hari, Xiao Nunu telah mencari tempat untuk memurnikan jantung kayu iblis. Menurut Dewi Pembantaian dan Dewi Malam Berbulan, jantung kayu iblis mengandung kekuatan yang sangat besar, tetapi kekuatan ini agak gelap dan dingin, membutuhkan sejumlah besar energi spiritual dari langit dan bumi untuk menetralkannya. Hanya dengan cara ini dia dapat menyerap kekuatan di dalam jantung kayu iblis. Namun, tempat ini tidak mudah ditemukan. Meskipun Akademi Ilahi Selatan sangat luas, berisi banyak pegunungan yang megah, tidak ada tempat yang dapat digunakan Xiao Nunu. Menurut peta, Gunung Suci di depan itu adalah tempat kultivasi terpencil dekan Akademi Ilahi Selatan. Meskipun energi spiritual di sana melimpah, itu bukan tempat yang bisa kudekati.
Xiao Nunu berdiri di atas gunung yang megah, menatap sebuah gua di kejauhan. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Nunu hanya bisa berbalik dan pergi. Sesaat kemudian, Xiao Nunu tiba di tempat latihan lain. Di bagian timur tempat latihan, juga ada tempat yang kaya akan energi spiritual. Tempat itu konon merupakan wilayah pribadi Tetua Agung Akademi Ilahi Selatan. Biasanya, hanya Tetua Agung sendiri dan murid-murid pribadinya yang dapat masuk. Xiao Nunu berbalik lagi. Setelah beberapa kali mencari, Xiao Nunu tidak dapat menemukan tempat yang cocok. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain pergi keluar Akademi Ilahi Selatan. Domain Ilahi Selatan sangat luas, luasnya tidak lebih kecil dari domain Ilahi Timur. Mustahil jika tidak ada tempat yang kaya akan energi spiritual di sana. Namun, tepat ketika Xiao Nunu hendak meninggalkan Akademi Ilahi Selatan, keributan hebat datang dari langit yang jauh. Gemuruh. Langit dan bumi berubah warna, dan angin serta awan bergemuruh. Bersamaan dengan fenomena aneh itu, sebuah platform batu lingkiau yang besar muncul dari tanah. Di atas platform itu, sebuah gerbang spakutu kupret muncul. Gerbang spasial itu melayang di kehampaan, membentuk pusaran, tampak sangat megah. Tatapan Xiao Nunu sedikit menyipit, apa itu? Segera setelah itu, banyak kultivator dari Akademi Ilahi Selatan bergegas menuju gerbang spasial. Hosh, 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 hosh. Satu demi satu sosok melesat melintasi langit seperti bintang jatuh. Gerbang ujian telah terbuka. Cepat, ayo kita lihat. Aku ingin tahu level gerbang ujian ini seperti apa. Dengan pengaturan yang begitu megah, levelnya pasti tinggi. Obrolan para murid di halaman sekitarnya terdengar oleh Xiao Nunu. Gelombang emosi melanda Xiao Nunu. Gerbang ujian. Disinilah para murid Akademi Ilahi Selatan menjalani ujian pelatihan mereka. Ayo kita lihat. Segera, Xiao Nunu menuju ke arah gerbang spasial. Tak lama kemudian, Xiao Nunu tiba di dekat gerbang ujian. Saat ini, sejumlah besar sosok telah berkumpul di dekat gerbang ujian. Banyak murid Akademi Ilahi Selatan memiliki keinginan yang membara di wajah mereka. Tidak jauh di depan Xiao Nunu, ada 3 sosok muda. Ketiga sosok ini adalah 3 murid baru terbaik, Yang Chonghan, Zhao Long, dan Song Siyue. Sebagai 3 murid baru terbaik, mereka telah menerima perhatian yang cukup besar setelah bergabung dengan Akademi Ilahi Selatan. Sekarang, mereka dianggap memiliki sedikit ketenaran. Sebagai perbandingan, Xiao Nunu praktis tidak terlihat. Selama penilaian pendatang baru, penampilan Xiao Nunu biasa-biasa saja, meninggalkan sedikit kesan. Terlebih lagi, dia telah berlatih di guanya selama beberapa waktu, menyebabkan sebagian besar pendatang baru lainnya di Akademi Ilahi Selatan hampir melupakan keberadaannya. Kakak senior Yang, sudah lebih dari sebulan. Selamat atas keberhasilanmu menembus ke tahap akhir Raja Dewa tingkat bumi, kata Song Siyue. Yang Chonghan tersenyum tipis, kau dan adik junior Zhao juga telah membuat kemajuan. Song Siyue tersenyum, kami masih cukup jauh di belakang kakak senior Yang. Ketika mereka pertama kali masuk Akademi Ilahi Selatan, Yang Chonghan berada di tahap pertengahan Raja Dewa tingkat bumi. Zhao Long dan Song Siyue berada di tahap awal Raja Dewa tingkat bumi. Kemudian, ketiganya menerima penghargaan dari Akademi Ilahi Selatan, dan kekuatan mereka meningkat. Zhao Long berkata, aku ingin tahu apa yang ada di balik arena uji coba ini. Aku ingin tahu apakah kita bisa masuk. Song Siyue berkata, seharusnya kita bisa. Dengan kultivasi kita, kita tidak buruk di Akademi Ilahi Selatan. Ketiganya sedang mengobrol ketika, tiba-tiba, beberapa sosok turun dari langit, mendarat dengan mantap di platform batu lingkiau di depan mereka. Memimpin kelompok itu adalah seorang pria tua yang tampaknya berusia sekitar 60 tahun. Dia berambut putih tetapi berwajah muda, dan energinya tampak melimpah. Itu Tetua Qi Xiu. Ya, sudah lama sekali aku tidak melihat orang tua ini. Kupikir dia telah dikeluarkan oleh dekan. Qi Xiu adalah seorang tetua berpangkat tinggi di Akademi Ilahi Selatan. Kultivasinya telah mencapai tahap awal Kaisar Ilahi tingkat menengah. Qi Xiu berdeham dan mengumumkan, arena uji coba tertinggi akan segera dimulai. Pengumuman ini menyebabkan kegemparan di antara kerumunan. Apa, arena uji coba tertinggi? Astaga, ini arena uji coba tertinggi tingkat tertinggi. Kita pasti tidak bisa masuk. Kutu kupret, semua kegembiraan itu sia-sia. Banyak orang menunjukkan kekecewaan. Qi Xiu melanjutkan,
Menurut peraturan Akademi Ilahi Selatan, hanya murid inti Akademi yang memenuhi syarat untuk memasuki arena uji coba tertinggi. Mereka yang bukan murid inti dapat kembali. Segera, Kisiu melambaikan tangannya, gerbang uji coba, buka. Gemuruh, gerbang uji coba langsung terbuka, gerbang seperti pusaran itu runtuh ke dalam. Dalam sekejap, satu demi satu sosok terlempar keluar dari kerumunan. Yang lain semua berteriak dan mengumpat. Murid inti setidaknya harus berada di tahap akhir ranah Raja Dewa tingkat surgawi, dan mereka perlu menyelesaikan sejumlah tugas yang cukup untuk mendapatkan gelar murid inti. Ya, tidak banyak murid inti di seluruh Akademi Ilahi Selatan. Apa yang harus kita lakukan? Kita terlalu bersemangat tanpa alasan. Kupikir kita akan mendapatkan kesempatan. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela napas. Yang Chonghan, Zhao Long, dan Song Siwei, 3 pendatang baru terkuat, juga menghela napas tak berdaya. Yang Chonghan berkata, aku tidak menyangka hanya murid inti yang bisa memasuki arena ujian pamungkas ini. Zhao Long juga berkata, dengan kekuatan kita masih jauh dari menjadi murid inti. Song Siwei juga menggelengkan kepalanya sambil tertawa kering. Meskipun ketiganya termasuk di antara pendatang baru terbaik, mereka masih kalah jauh dibandingkan dengan banyak murid inti di Akademi Ilahi Selatan. Kekuatan Yang Chonghan hanya berada di tahap akhir ranah Raja Dewa tingkat bumi. Namun, murid inti terlemah semuanya berada di tahap akhir alam Raja Dewa tingkat surgawi, dan beberapa yang lebih kuat bahkan telah mencapai alam Kaisar Dewa tingkat rendah. Perbedaannya cukup signifikan. Wosh, wosh, wosh. Sekelompok murid inti memasuki gerbang ujian satu demi satu. Yang lain hanya bisa menyaksikan dengan iri. Pada saat ini, seseorang berkata, Tetua Kisiu, mohon berbelas kasih. Izinkan kami masuk juga. Orang lain juga berkata, ya, Tetua Kisiu, saya belum pernah melihat seperti apa medan ujian pamungkas itu. Saya pernah mendengar bahwa ada banyak sekali peluang di dalamnya, dan setiap orang yang masuk mendapatkan banyak hal baik. Tetua Kisiu, Anda sangat tampan, dan meskipun Anda sudah cukup tua, Anda masih setampan dulu. Mohon beri kami sedikit kehormatan dan izinkan kami masuk juga. Anda tidak hanya tampan, tetapi juga sangat dihormati. Di seluruh Akademi Ilahi Selatan, Anda adalah yang paling berprestasi dalam bidang sastra dan seni bela diri. Semakin banyak orang yang berseru, berharap dapat memasuki medan ujian pamungkas ini. Namun, Tetua Kisiu menatapnya dengan jijik, jangan coba-coba menyanjungku. Sekalipun kau bicara sampai bibirmu serak, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Aturan tetap aturan, jika kau bukan murid inti, kau tidak bisa masuk. Orang lain berkata, Tetua Kisiu, aturan tetap aturan, tetapi orang-orang itu fleksibel. Jangan terlalu kaku. Orang lain menimpali, benar. Ini kesempatan langka, kudengar arena ujian tertinggi tidak selalu dibuka. Siapa tahu kapan yang berikutnya akan dibuka. Aku mohon padamu, Tetua Kisiu. Mendengar ini, Tetua Kisiu melotot dan berkata, memohon padaku tidak akan membantu. Jika kalian punya kemampuan, cari cara untuk masuk sendiri. Jika kalian bisa menyelinap masuk di bawah hidungku, itu keahlian kalian. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Seseorang bertanya, Tetua Kisiu, apakah ini benar? Kisiu menjawab, tentu saja itu benar. Selama kalian bisa melewati aku, kalian bisa menggunakan semua sumber daya arena uji coba tertinggi. Para murid Akademi Ilahi Selatan saling bertukar pandang. Kutu kupret, ayo kita lawan orang tua ini. Ayo, ini kesempatan langka. Benar, ayo. Dengan itu, beberapa sosok bergegas menuju gerbang spasial di langit di atas. Namun, begitu seseorang mendekat, Kisiu melesat di depannya dan menendangnya hingga terpental. Kemudian, orang lain datang dan ditampar hingga terpental ratusan meter oleh Kisiu. Bang, 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 satu demi satu sosok terlempar oleh Kisiu, dan banyak murid Akademi Ilahi Selatan langsung dipukuli dan berteriak. Bagaimanapun juga, Kisiu masih berada di tingkat awal Kaisar Ilahi tingkat menengah. Memasuki kekuatan uji coba tertinggi di depannya hanyalah mimpi belaka bagi semua orang. Hehe, ayolah, bocah-bocah nakal, orang tua ini sudah lama tidak bergerak. Ini kesempatan bagus untuk berlatih tanding denganku. Kisiu menamparkan murid Akademi Ilahi Selatan lainnya hingga terpental. Dalam sekejap mata, satu demi satu murid Akademi Ilahi Selatan babak belur. Tentu saja, Kisiu juga berhati-hati dengan kekuatannya.
Dia tidak akan benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, situasinya tidak akan sesederhana hanya wajah memar dan babak belur. Di suatu tempat di belakang mereka, tatapan Xiao Nunu tertuju pada gerbang uji coba di kehampaan. Arena uji coba pamungkas. Aku ingin tahu apakah energi spiritual di dalamnya memenuhi kebutuhanku. Namun, setelah berpikir lebih lanjut, kesempatan untuk membuka arena uji coba pamungkas itu langka, dan tidak ada alasan untuk melewatkannya. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, tetua Qixu ini memiliki kekuatan kaisar ilahi tingkat menengah di tahap awal. Konfrontasi langsung jelas tidak mungkin bagiku dengan kekuatanku saat ini. Satu-satunya cara adalah menggunakan teknik pelarian kekosongan agung untuk merobek kekosongan di kedua sisi. Segera, Xiao Nunu mundur ke sudut terpencil dan kemudian menggunakan teknik pelarian kekosongan agung. Retak, dengan celah spasial yang terbuka, Xiao Nunu menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, celah spasial itu sembuh, dan aura Xiao Nunu menghilang seketika. Tetua Qixu, yang terlibat dengan para murid, sedikit terhenti, Dia samar-samar merasakan fluktuasi di ruang sekitarnya, tetapi Qixu tidak punya waktu untuk mengamati lebih lanjut, karena murid-murid lain dari Akademi Ilahi Selatan bergegas mendekat dalam kelompok-kelompok. Pak Tua, minggir, aku akan pergi ke medan ujian pamungkas hari ini. Pak Tua, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Melihat kerumunan yang bergegas mendekat, Qixu terkekeh, kalian semua sudah keterlaluan. Sepertinya aku harus memberi kalian pelajaran sebelum kalian tahu tempat kalian. Akademi Ilahi Selatan, arena ujian tertinggi. Hanya murid inti Akademi Ilahi Selatan yang berhak masuk, semua yang bukan murid inti diblokir di luar oleh tetua Qixu. Apakah orang-orang ini gila? Mereka terus menerobos masuk. Yang Chonghan memandang murid-murid Akademi Ilahi Selatan yang telah terjatuh ke tanah dengan heran. Sebagai raja pendatang baru, dia tidak sepenuhnya mengerti. Kekuatan tetua Qixu sangat menakutkan, namun orang-orang ini masih menerobos masuk tanpa pikir panjang. Zhao Long, pendatang baru peringkat kedua, berkata, tidak adil mengatakan mereka gila, daya tarik arena ujian tertinggi terlalu besar. Ada banyak hal baik di dalamnya. Song Xiyue, pendatang baru peringkat ketiga, juga menimpali, ya. Jika bukan karena melihat betapa parahnya orang-orang ini dipukuli, aku pasti akan mencoba masuk. Yang Chonghan tertawa kering, lupakan saja. Selain murid inti itu, tidak mungkin ada yang bisa masuk. Zhao Long dan Song Xiyue tetap diam. Itu benar sekali. Hanya murid inti yang memenuhi syarat untuk memasuki arena ujian pamungkas ini, yang lain bahkan tidak boleh memikirkannya. Di bawah gerbang ujian, semua orang dipukuli dengan brutal. Tetua Qixu terkekeh, ayo, teruslah. Siapapun yang tidak puas, silakan naik. Jika ada satupun dari kalian yang berhasil menyelinap masuk, aku akan berjalan mengelilingi seluruh wilayah Ilahi Selatan bergandengan tangan. Setelah beberapa kali percobaan, banyak murid Akademi Ilahi Selatan dipukuli hingga menyerah. Mereka tadi hanya berteriak, tetapi sekarang mereka jauh lebih patuh. Tentu saja, banyak yang masih menyimpan dendam. Orang tua ini, tunggu saja. Suatu hari nanti kami akan melampauimu, dan kemudian kami akan menyebarkan abumu. Benar, balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Beri aku 300 tahun, dan aku akan melampauinya dalam 3000 tahun. Kemudian aku akan membalas dendam hari ini 30.000 kali lipat. Tepat sekali, 30 tahun di sebelah timur sungai, 30 tahun di sebelah barat sungai. Dia menindasku saat aku masih muda dan miskin, sekarang aku akan menindasnya saat dia tua dan lumpuh. Melihat tatapan tidak percaya di mata semua orang, Qixu mengelus janggutnya dan mengumpat, apa yang kalian bicarakan? Pergi sana. Seorang murid menjawab, kami akan pergi. Yang lain berkata, ayo pergi. Melihat semua orang berjalan pincang menjauh, Qixu merasa lega. Dia mengelus janggutnya, hei, sekelompok bocah, mencoba melawanku. Selama aku, Qixu, ada di sini, aku jamin bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Arena uji coba tertinggi. Di dalam, retak. Kekosongan hancur, ruang retak, dan sesosok muncul. Itu adalah Xiao Nunu, yang telah tiba menggunakan teknik pelarian kekosongan agung. Teknik pelarian kekosongan agung ini benar-benar berguna, bahkan tetua Qixu pun tidak menyadarinya. Xiao Nunu tertawa. Xiao Nunu sekarang dapat menggunakan teknik ini dengan cukup terampil. Meskipun dia masih jauh lebih rendah dari Dewi Pembunuh,
dia cukup puas dengan levelnya saat ini. Energi spiritual di sini jauh lebih padat daripada di dalam Akademi Ilahi Selatan. Aku hanya ingin tahu apakah aku bisa menemukan tempat yang cocok untuk memurnikan jantung kayu iblis. Segera, Xiao Nunu terbang ke satu arah. Arena uji coba tertinggi sangat luas, dengan pegunungan menjulang di kejauhan. Tepat saat itu, cahaya dingin tiba-tiba melesat keluar. Wosh! Mata Xiao Nunu menajam, dan dia menghancurkan cahaya dingin itu dengan lambaian tangannya. Detik berikutnya, sesosok yang mengenakan baju besi hitam, memegang pedang panjang, muncul di hadapan Xiao Nunu. Sosok ini mengenakan topeng besi setengah hitam, di balik topeng itu terdapat mata dingin. Lawan itu mengunci target pada Xiao Nunu dan menyerang dengan pedangnya. Xiao Nunu sedikit mengerutkan kening, ini sepertinya bukan murid Akademi Ilahi Selatan. Baik sikap maupun pakaian lawan tidak menunjukkan bahwa mereka berasal dari Akademi Ilahi Selatan. Dewi Pembantai segera berkata, ini adalah entitas energi yang telah mengambil wujud manusia. Keheranan Xiao Nunu semakin dalam. Sebuah entitas energi. Dalam sekejap mata, entitas energi humanoid ini menyerbu ke arah Xiao Nunu. Auranya mengancam, ilmu pedangnya ganas. Tapi Xiao Nunu tetap tak gentar. Bang! Pedang entitas energi humanoid itu menghantam Xiao Nunu, dan tinju Xiao Nunu menembus dadanya terlebih dahulu. Dalam sekejap, badan entitas itu meledak, seperti kristal es yang hancur. Cemerlang dan menyilaukan. Hanya itu, Xiao Nunu agak bosan. Entitas energi humanoid itu menghilang, dan pada saat yang sama, sebuah benda berkilauan melayang di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu mengambil benda itu ke tangannya. Ukurannya kira-kira sebesar kuku jari, jernih seperti kristal, dan mengandung energi spiritual murni. Dewi Bulan berkata dengan malas, ini inti spiritual. Dewi Pembunuh juga berkata, kekuatan di dalam inti spiritual dapat diserap. Mata Xiao Nunu berbinar, begitu. Tatapannya menyapu sekeliling, yang berarti ada banyak badan energi di arena uji coba tertinggi ini. Selama dia mengalahkan badan-badan energi ini, dia bisa mendapatkan inti spiritual. Kekuatan yang terkandung dalam inti spiritual dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Xiao Nunu segera menyimpan inti spiritual itu dan terus terbang maju. Gemuruh. Kemudian, sebuah gunung besar di depannya bergetar hebat. Dalam sekejap, gunung itu berdiri tegak. Itu adalah kera batu raksasa. Badan kera raksasa itu seperti gunung, tertutup oleh baju zirah batu yang tebal. Raungan. Kera itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan mengayunkan tinjunya yang besar ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu juga membalasnya dengan tinjunya. Bang! Sebuah kekuatan dahsyat dan mendominasi menyebar ke seluruh dunia, disertai dengan getaran spasial dan ledakan nebula. Seluruh lengan kera batu raksasa itu meledak. Kera batu raksasa itu terhuyung mundur. Sebelum ia bisa menyeimbangkan diri, Xiao Nunu melompat ke depan, muncul di atas kepalanya. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat lengan kanannya, menggunakan tangannya sebagai kapak, dan membelah gunung Hua menjadi dua. Duar, kera batu raksasa itu langsung terbelah menjadi dua dari kepala hingga ekor. Setelah itu, sebuah inti spiritual terbang keluar dari bawah. Xiao Nunu mengulurkan tangan dan menangkapnya. Inti spiritual kedua ini mengandung energi spiritual sedikit lebih banyak daripada yang pertama. Xiao Nunu tetap menyimpannya dan terus terbang lebih dalam ke arena uji coba. Selanjutnya, Xiao Nunu menghadapi serangan dari entitas energi lainnya. Beberapa berbentuk manusia, beberapa berbentuk binatang, dan beberapa berbentuk tumbuhan. Semakin dalam ia pergi, semakin kuat entitas energi yang ditemui Xiao Nunu. Namun, Xiao Nunu dengan mudah mengatasi semua entitas energi ini. Jumlah inti spiritual yang dikumpulkan Xiao Nunu juga meningkat. Itu adalah pertempuran satu sisi yang menghancurkan lagi. Xiao Nunu berdiri tegak di langit, dan di hadapannya, sebuah entitas energi humanoid dengan cepat hancur. Entitas energi humanoid ini tingginya 5 atau 6 meter, memiliki kekuatan Raja Dewa Langit sempurna. Dengan kekuatan Xiao Nunu saat ini, dia dapat dengan mudah memusnahkan lawan di tingkat Raja Dewa Langit sempurna. Saat entitas energi itu hancur, sebuah inti roh melayang di depannya. Xiao Nunu mengangkat tangannya dan menerima inti roh itu, tatapannya tenang dan tak terganggu. Tepat ketika Xiao Nunu hendak melanjutkan ke tempat berikutnya. Wosh! Sebuah sosok terbang dari kejauhan. Pendatang baru itu memiliki aura yang kuat, fitur wajah yang tampan, dan memancarkan kesombongan.
Pendatang baru itu memandang Xiao Nunu dengan penuh minat, entitas energi ini cukup unik. Xiao Nunu sedikit mengerutkan kening. Sebuah entitas energi. Apakah pihak lain membicarakannya? Wosh! Segera setelah itu, sosok lain terbang dari arah lain. Sosok kedua ini mengenakan pakaian biru, dengan sikap yang halus dan terpelajar. Kakak senior Meng Huai, sungguh kebetulan, pria berbaju biru itu tersenyum. Pria bernama Meng Huai melirik pria lainnya dan berkata, Lan Fei, entitas energi ini milikku. Jangan coba-coba mengambilnya dariku. Lan Fei memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Nunu, lalu bertanya, apakah kau yakin orang ini adalah entitas energi? Meng Huai menjawab, tentu saja. Hanya murid inti yang dapat memasuki arena ujian tertinggi ini, dan aku mengenal semua murid inti Akademi Ilahi Selatan. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya, jadi dia pasti entitas energi humanoid yang bermanifestasi di sini. Lan Fei bertanya, bagaimana jika dia adalah murid inti yang baru dipromosikan? Meng Huai berkata, orang terakhir yang menjadi murid inti adalah setengah tahun yang lalu. Hanya dalam setengah tahun, belum ada murid inti. Dari mana murid inti yang baru dipromosikan ini berasal? Sambil berbicara, Meng Huai menunjuk ke token yang tergantung di pinggangnya. Bagian depan token itu bertuliskan karakter Nan dari Akademi Ilahi Selatan, sedangkan bagian belakangnya bertuliskan karakter He dari murid inti. Lihat, dia bahkan tidak punya token murid inti. Orang ini jelas bukan dari Akademi Ilahi Selatan kita. Xiao Nunu baru berada di Akademi Ilahi Selatan selama sedikit lebih dari sebulan. Selama sebulan terakhir, dia sebagian besar mengasingkan diri di guanya, berlatih kultivasi. Terlebih lagi, mengingat penampilannya yang kurang memuaskan dalam penilaian pendatang baru, Xiao Nunu praktis tidak dikenal di Akademi Ilahi Selatan. Bukan hanya murid inti yang tidak mengenalinya, tetapi bahkan murid biasa pun tidak menyadari keberadaannya. Lan Fei mengangguk setuju, itu benar. Hanya ada sedikit murid inti di Akademi Ilahi Selatan, dan aku mengenal hampir semuanya. Keduanya berasumsi bahwa Xiao Nunu adalah entitas energi humanoid yang ada di sana. Xiao Nunu tidak repot-repot menjelaskan. Dalam sekejap, Meng Huai menyerang Xiao Nunu, Lan Fei, jangan bertarung denganku untuk inti entitas energi ini. Pergi ke tempat lain. Lan Fei terkekeh, kakak senior Meng Huai, semua orang mendapat bagian. Dengan itu, Lan Fei juga bergegas maju. Keduanya tiba di depan Xiao Nunu hampir bersamaan, masing-masing mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Xiao Nunu mengepalkan kedua tinjunya, mengenai telapak tangan mereka pada saat yang bersamaan. Bang, bang, sebuah kekuatan dahsyat meledak, energi tinju yang mengerikan itu segera menembus badan mereka, membuat mereka terpental. Bersamaan dengan itu, keduanya memuntahkan seteguk darah. Ekspresi Meng Huai dan Lan Fei langsung berubah. Entitas energi ini ternyata sekuat ini. Badan energi ini sangat kuat. Meng Huai dan Lan Fei saling bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan di wajah masing-masing. Lan Fei segera berkata, kakak senior Meng Huai, kau bisa memiliki badan energi ini. Aku tidak menginginkannya. Lan Fei adalah orang yang cerdik. Tanpa berkata apa-apa, dia segera melindungi Meng Huai di depannya. Melihat tindakan Lan Fei, Meng Huai hampir muntah darah lagi karena marah. Baiklah. Berikan saja padaku. Jika kau berani memanfaatkan ini untuk menyerangku dari belakang, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Pergi dari sini. Baik, Lan Fei tidak membuang kata-kata dan sedikit menjauh, tetapi tidak pergi. Aku ceroboh tadi. Setelah mengatakan itu, aura Meng Huai meledak, dan kekuatan tempur Kaisar Ilahi yang sangat besar dilepaskan. Meng Huai telah mencapai kultivasi tahap awal Kaisar Ilahi tingkat rendah, dan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara murid inti. Tinju Dewa Perang 100 bintang. Teriak Meng Huai. Ratusan bayangan kepalan tangan yang menakutkan tiba-tiba muncul di kehampaan. Setiap bayangan kepalan tangan sangat padat, seolah-olah bermandikan cahaya suci bintang-bintang. Aku ceroboh tadi, aku akan menghancurkan badan energimu sekarang. Bas, 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 ruang angkasa bergetar, dan angin serta awan berubah warna. Satu bayangan kepalan tangan demi satu meluncur ke arah Xiao Nunu, seperti meteorit yang datang, mengandung kekuatan penghancur dunia. Dia pikir dia bisa mendapatkan kembali harga dirinya, tetapi Meng Huai dengan cepat mulai meragukan keberadaannya. Bayangan kepalan tangan itu menghantam Xiao Nunu, hanya untuk menghilang dan lenyap sepenuhnya. Bang,
Bang, bang, Xiao Nunu seperti batu yang tak tergoyahkan, tak terpengaruh oleh serangan bayangan kepalan tangan itu. Mata Meng Huai melebar, apa-apaan ini? Ini adalah salah satu jurus mematikannya. Kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Tetapi itu sama sekali tidak berpengaruh pada Xiao Nunu. Serangan lebih dari 100 bayangan kepalan tangan tidak dapat menggoyahkan Xiao Nunu sedikitpun. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat lengan kanannya, mengumpulkan kekuatan ilahi ke dalam kepalan tangannya. Kemudian, dia melepaskan pukulan. Sebuah pancaran tinju berbentuk naga emas menghantam Meng Huai. Bang! Meng Huai merasa seolah organ dalamnya bergeser, benturan dahsyat itu menghantamnya hingga terpental ke puncak gunung di belakangnya. Puncak gunung itu langsung berubah menjadi debu akibat benturan tersebut. Ah! Mata Meng Huai melebar, ia bertubuh darah, dan pingsan di tempat. Lawannya tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Xiao Nunu telah menahan pukulan itu. Lagi pula, ketika ia berada di level Raja Dewa tingkat atas sempurna, Xiao Nunu sudah bisa membunuh musuh di level Kaisar Dewa tingkat bawah tahap awal. Sekarang, Xiao Nunu telah mencapai level Raja Dewa tingkat bumi tahap akhir, menghadapi Meng Huai akan menjadi hal yang mudah. Lan Fei, yang berdiri di belakang, berkeringat dingin. Astaga, begitu kejam. Satu pukulan dan dia telah menjatuhkan Kaisar Dewa tingkat bawah tahap awal. Lan Fei hanya memiliki satu pikiran tersisa, melarikan diri. Kakak senior Meng Huai, semoga beruntung. Rumahku terbakar, jadi aku tidak bisa menemanimu. Wosh! Lan Fei berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang pergi. Detik berikutnya, sebuah gerakan kabur muncul, dan Xiao Nunu menghalangi jalan Lan Fei. Lan Fei tersenyum canggung, saudara energi, kau hanya lewat. Sebelum dia selesai berbicara, hembusan angin menerpa dirinya, dan Xiao Nunu meninju perut Lan Fei. Bang! Gelombang kejut meletus, kekuatan ilahi melonjak. Badan Lan Fei seketika melengkung seperti udang. Ah! Dengan jeritan, Lan Fei juga terlempar. Dia mendarat seperti karung pasir tidak jauh dari Meng Huai. Keduanya seketika menjadi teman yang malang, keduanya pingsan. Xiao Nunu tidak mengambil nyawa mereka. Dia hanya membuat mereka pingsan. Segera, Xiao Nunu membuka kelima jarinya, melepaskan kekuatan hisap. Kantung penyimpanan Meng Huai dan Lan Fei terbuka paksa, dan satu demi satu inti spiritual terbang keluar. Kau tidak membutuhkan barang-barang lain yang kau bawa, aku akan dengan senang hati menerima inti spiritual ini. Kata Xiao Nunu dengan tenang. Kemudian, Xiao Nunu menerima kedua inti roh itu dan berbalik untuk menuju lebih dalam ke arena uji coba pamungkas. Pertempuran sengit berkecamuk di seluruh arena uji coba yang luas. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Meng Huai dan Lan Fei terbangun satu persatu. Kutu kupret, inti rohnya hilang, seru Lan Fei. Mata Meng Huai menyala-nyala karena amarah, pasti telah diserap oleh entitas energi itu. Lan Fei menggertakkan giginya, tentu saja. Inti roh adalah pusat utama yang mendukung entitas energi. Kita dapat meningkatkan kekuatan kita dengan mendapatkan inti roh, dan entitas energi itu dapat menjadi lebih kuat dengan menyerapnya. Meng Huai semakin marah, ayo balas dendam. Meng Huai berdiri, apa yang kau tunggu? Ayo, Lan Fei memandang Meng Huai seperti orang PA, apa kau tidak mau mendengarkan apa yang kau katakan? Meng Huai segera tersadar dari lamunannya. Lan Fei berdiri, ayo pergi. Mari kita cari tempat lain. Arena ujian pamungkas tidak mudah dinavigasi, bahkan kita pun harus berhati-hati. Meng Huai bergumam pelan, tetapi hanya bisa mengikuti tanpa daya. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Xiao Nunu telah tiba di kedalaman arena ujian pamungkas. Entitas energi yang ditemui di sini semuanya cukup kuat, sebagian besar memiliki kekuatan tempur tahap awal Kaisar Dewa tingkat bawah. Kadang-kadang, seseorang bahkan mungkin bertemu dengan Kaisar Dewa tingkat bawah tahap menengah. Saat ini, Xiao Nunu sedang bertarung melawan entitas energi dalam bentuk tumbuhan. Tumbuhan ini adalah pohon willow merah. Ranting-ranting tajam, seperti bilah yang memanjang tanpa henti, menyerbu ke arah Xiao Nunu. Wosh, wosh, wosh. Ranting-ranting pohon willow itu bergerak naik turun, saling berjalin ke kiri dan ke kanan, melepaskan gelombang demi gelombang serangan. Xiao Nunu, yang memegang dao pembantaian, berbenturan sengit dengannya. Entitas energi berbentuk willow ini memiliki kekuatan tempur Kaisar Ilahi tingkat menengah bawah, dan gaya serangannya cukup aneh, membuatnya sulit bahkan bagi ahli tingkat Kaisar Ilahi di alam yang sama untuk menghadapinya.
Tetapi ia menghadapi Xiao Nunu, dan di bawah serangan tanpa henti, pohon willow itu benar-benar tak berdaya melawannya. Swiss, 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 Swiss. Kemudian, ribuan ranting willow menyatu, berubah menjadi bola. Bola ini melepaskan kekuatan pembunuh yang mengerikan saat meluncur ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya, menusukkan tombaknya, air terjun cahaya yang mengerikan meletus dari ujungnya. Bang! Bola itu langsung tertembus, cabang-cabang pohon willow yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kemudian, tatapan Xiao Nunu tertuju pada batang utama pohon willow di belakangnya. Dengan dentang lembut, tombak itu berubah menjadi busur panjang. Xiao Nunu menarik tali busur. Teknik busur pembunuh, hujan panah api liar. Xiao Nunu melepaskan sebuah panah, yang langsung berlipat ganda menjadi ribuan. Hujan panah lebat melesat dari berbagai arah seperti kilat. Panah-panah ini berkelok-kelok melintasi kehampaan, menciptakan jejak cahaya yang megah saat melesat berturut-turut, akhirnya mengenai batang utama pohon willow. Bang! 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 Lapisan demi lapisan gempa susulan yang kacau berkumpul, menciptakan kerusuhan yang mengerikan. Langit dan bumi bergetar seolah-olah badai nebula telah meledak. Di bawah gempuran hujan panah api liar, pohon willow itu langsung hancur menjadi debu. Seketika itu juga, sebuah inti spiritual jatuh ke tangan Xiao Nunu. Xiao Nunu bergumam pada dirinya sendiri, aku telah mendapatkan cukup banyak inti spiritual, tetapi aku belum menemukan tempat yang cocok untuk memurnikan jantung kayu iblis. Tatapan Xiao Nunu menyapu area lain. Dia bertanya-tanya berapa hari lagi tempat uji coba pamungkas ini akan ditutup. Berharap menemukan lokasi yang cocok sebelum ditutup. Duar, tepat saat itu, raungan dahsyat datang dari langit di depan. Xiao Nunu menyipitkan matanya, melihat ke kejauhan. Raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit dan langit hancur, lalu sebuah gunung suci yang besar perlahan turun dari awan. Gunung suci itu sangat besar dan megah. Energi spiritual berputar di sekitarnya, seperti naga emas yang melingkar di dasarnya. Tempat apa itu? Tanya Xiao Nunu dengan suara berat. Dewi Pembantaian berkata, energi spiritual di gunung suci itu sangat padat, itu tempat yang bagus untuk memurnikan jantung kayu iblis. Tanpa berkata apa-apa lagi, Xiao Nunu segera terbang ke arah itu. Pada saat itu, busur jalan pembantaian di tangan Xiao Nunu memancarkan fluktuasi energi yang samar. Bersamaan dengan itu, rune merah darah pada busur tersebut perlahan menyala. Xiao Nunu melihat busur panjang di tangannya, jalan pembantaian bereaksi. Kemudian, dengan sebuah pikiran, Xiao Nunu mengubah bentuk jalan pembantaian, busur panjang itu berubah menjadi tombak. Jalan pembantaian, yang sekarang menjadi tombak, juga memancarkan fluktuasi energi yang aneh. Reaksi ini cukup mirip dengan apa yang pernah dialaminya di area hutan belantara ilahi purba. Mungkinkah ada jalan pembantaian lain di sini? Jantung Xiao Nunu berdebar kencang. Ketika dia mendapatkan busur jalan pembantaian, dia mencurigai keberadaan jalan pembantaian lain. Sekarang, melihat reaksi tombak itu, rasa ingin tahunya kembali menyala. Wosh! Segera, Xiao Nunu mempercepat langkahnya. Semakin dekat dia dengan gunung suci, semakin kuat reaksi jalan pembantaian. Tak lama kemudian, Xiao Nunu tiba di atas gunung suci. Gunung ini sangat luas, dengan kuil-kuil megah yang dibangun berderet di puncaknya. Kuil-kuil ini bersinar terang, memancarkan kemegahan. Kuil pusat, khususnya, tingginya puluhan ribu kaki, menjulang hingga ke awan. Di depan kuil terdapat sebuah plaza. Plaza itu juga sangat besar, mampu menampung setidaknya ratusan ribu orang. Di sekitar plaza berdiri banyak pilar batu dan patung yang megah. Bahkan dari jauh, tempat itu membangkitkan rasa kesucian dan kehikmatan. Sementara itu, murid-murid inti Akademi Ilahi Selatan lainnya tiba dari segala arah. Kuil tertinggi telah muncul. Cepat, hanya satu orang yang dapat memasuki kuil tertinggi setiap kali. Aku sama sekali tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kau sendiri yang bilang hanya satu orang yang bisa masuk, orang itu jelas bukan kau. Apa, mau bertanding? Takut padamu. Kerumunan itu tiba satu demi satu, mendekati Gunung Suci. Namun tepat pada saat itu, badan-badan energi yang kuat muncul satu demi satu di sekitar kuil tertinggi. Ada sekitar 100 badan energi ini. Mereka memiliki berbagai bentuk, humanoid, seperti binatang, dan bahkan seperti tumbuhan. Murid-murid inti Akademi Ilahi Selatan menjadi waspada.
Murid-murid Akademi Ilahi Selatan yang baru saja mengatakan ingin mengadakan kontes juga merasa lega. Hati-hati, badan-badan energi ini adalah penjaga kuil. Hanya dengan mengalahkan mereka, gerbang kuil akan terbuka. Benar, setelah mengalahkan mereka, saatnya kita bersaing untuk memperebutkan satu-satunya tempat untuk memasuki kuil. Tanpa ragu-ragu, murid-murid Akademi Ilahi Selatan menyerbu maju. Badan-badan energi itu juga melancarkan serangan terhadap murid-murid Akademi Ilahi Selatan. Di luar kuil tertinggi, pertempuran kacau pun terjadi. Bersambung. Demikianlah novel sastra Pagoda Mas Pancer part 671. Nantikan terus kelanjutan dari serial novel ini yang hanya ada di Suara Serak Channel.